2003 sampai sekarang. SMA Tarakanita Gading Serpong saat ini sedang giat mengembangkan Community of Research, salah satu value proposition dari Yayasan Tarakanita Wilayah Tangerang. Bentuk Community of Research SMA Tarakanita Gading Serpong ada beberapa. Salah satunya adalah beberapa tahun terakhir SMA Tarakanita Gading Serpong beserta peserta didik telah meraih prestasi dalam bidang penelitian baik yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ataupun Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas, ataupun bidang penelitian yang diselenggarakan oleh lembaga swasta seperti Center of Young Scientists. Penamaan di setiap pohon di sekitar lingkungan sekolah juga sebagai salah satu tempat belajar untuk peserta didik. Semua bentuk itu merupakan value proposition SMA Tarakanita Gading Serpong. Best practice: belajar matematika peminatan dengan menyenangkan menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning (PJBL) berawal dari temuan tingkat pemahaman peserta didik kelas 11 IPA pada mata pelajaran matematika peminatan kurang maksimal. Hal ini muncul karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, motivasi pembelajaran anak terhadap matematika peminatan kurang maksimal. Yang kedua, pada saat di dalam kelas anak merasa bosan. Dan yang ketiga, kurangnya tantangan peserta didik pada mata pelajaran matematika peminatan ketika berada di dalam kelas, sehingga muncullah sebuah permasalahan bagaimana menciptakan sebuah situasi belajar di dalam kelas dengan menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan pada dasarnya berpusat pada peserta didik, sedangkan guru adalah sebagai motivator dan fasilitator. Peserta didik aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan diri dalam belajar. Lantas, model pembelajaran seperti apa yang sesuai agar di dalam kelas menjadi menyenangkan? Pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik kelas 11 ini, kita menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau yang dinamakan dengan PJBL. Ada langkah-langkah model pembelajaran PJBL adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik menentukan pertanyaan esensial sesuai dengan topik. Topik yang akan saya berikan di sini adalah topik pembelajaran matematika peminatan dengan 4 bagian. Yang pertama trigonometri, yang kedua trigonometri analitik, yang ketiga persamaan lingkaran, dan yang terakhir adalah polinomial. Kemudian langkah kedua, peserta didik merencanakan proyek dalam bentuk permainan atau game. Peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan permainan apa yang sesuai dengan topik esensial yang mereka angkat. Yang ketiga, peserta didik membuat timeline untuk penyelesaian pembuatan proyek. Yang keempat, peserta didik bersama guru melakukan monitoring terhadap keberhasilan pembuatan proyek tersebut. Yang kelima, peserta didik bersama guru melakukan penilaian terhadap hasil proyek yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi atas langkah-langkah yang telah mereka siapkan. Proyek dalam bentuk game. Mengenai matematika yang Anda lakukan dulu saat masuk SD. Nah, dalam membuat suatu permainan yang kita buat sendiri, pastinya kan kita membutuhkan alat-alat, kita gunting-gunting keras-keras yang tebal kayak karton, terus buffalo dan sebagainya. Ini adalah lumut gandum menggunakan pokolu berwarna putih dan
lanjutan serta membuat game monopoli. Kemudian setiap pemain itu pertama-tama akan mendapat 10 lembar uang mainan yang bernilai kasih. Menyampaikan kalau peraturan monopoli tahu ya, cuma nanti dalam kerjanya soal-soal itu digunakan untuk di dalam proses pembuatan kreatif ya, kreatif untuk inovasi untuk memberikan pelajaran dalam kelas dapat dijadikan dengan mainan yang interaktif Jadi sebuah permainan sama lingkaran. Kalian udah kenal kan sama lingkaran ya? Nah, itu pasti seru di sini. Nah, pengalaman ini sangat berharga bagi saya dan teman-teman saya karena walaupun ditekankan untuk proses pembelajaran, tapi ada juga manfaat-manfaat lainnya. Jadi kita di sini diajarkan kerjasama satu sama lain dan juga untuk menyelesaikan dalam permainan kita buat grup per grup. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut kita diajarkan untuk bekerjasama. Ternyata dipakai atau tidak itu lebih mengacu kepada bagaimana kita berpikir kritis dan juga dapat menyelesaikan permasalahan itu bersama dengan teman-teman. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, aku Briana. Ya, aku Riken. Dan kali ini kita kesempatan sama Valen dan juga kakak kelas kita buat merasakan suatu proyek dari matematika minat. Di situ juga kita hanya belajar matematika, tapi kita juga belajar suatu kreativitas, di mana teman-teman kakak kelas kita yang membuat proyek tersebut itu menggunakan kreativitas mereka. Misalnya monopolinomial ini mereka pakai karton, pakai kertas warna dan lain-lainnya, dan buat supaya permainan itu jadi interaktif dan juga menarik. Nah itu tuh dijelasin juga tadi, itu sangat seru banget dan juga lebih interaktif dari biasa kita belajar tentang matematika. Mengapa kami membuat pembelajaran matematika menyenangkan? Hal ini kami lakukan untuk memotivasi siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Hal ini sudah dilakukan oleh Ibu Valentina ketika melakukan pembelajaran matematika di kelas 11 IPA. Di kelas 11 IPA, Ibu Valentina mengajarkan matematika dengan berbasis proyek. Beberapa proyek yang dihasilkan melalui sebuah games. Dengan games ini, peserta didik dapat belajar matematika dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Nilai-nilai Tarakanita diwujudkan juga dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek. Itu merupakan salah satu penerapan dalam kurikulum Merdeka. Ini metode berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek diharapkan mampu menjawab kebutuhan siswa sehingga dapat mendukung peserta didik untuk menjadi pribadi yang semakin utuh, cerdas, dan berintegritas. Saya senang sekaligus bangga bahwa ada rekan kami, Ibu Valen, yang boleh ikut pada babak berikutnya di lomba penulisan ini. Apa yang ditulis oleh Ibu Valen itu sejalan dengan apa yang hendak kami capai dalam proses pelayanan pendidikan, terutama pembelajaran dengan model berbasis proyek ini. Mengapa demikian? Saya kira pelajaran matematika hendaknya memotivasi anak dan hendaknya dipilih pembelajaran yang benar-benar melibatkan anak dan mengajak anak untuk memecahkan persoalan. Dengan demikian, apa yang dipelajari atau materi yang akan dipelajari siswa akan dikuasai. Selamat kepada Bu Valen, semoga apa yang dia tulis berdasarkan pengalaman dan bisa ditularkan. Pengalaman belajar bersama peserta didik kelas 11 melaksanakan best practice